Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bertemu dalam program yang luar biasa sekali ini. Tentunya akan berdiskusi soal Jember dan tentunya hari ini spesial kita akan membahas soal konektivitas Jember yang semakin meningkat dan ternyata pemirsa ini juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Di mana pemirsa kita tahu bahwasanya konektivitas Jember ini semakin meningkat terutama dengan beroperasinya kembali Bandara Noto Hadinegoro Jember pertanggal 23 September 2025 kemarin dengan rute Jember-Jakarta dan akan dibuka juga dengan rute penerbangan Jember menuju Bali pertanggal 5 Desember 2025 mendatang. Tentu dengan adanya rute-rute ini diharapkan mobilitas masyarakat termasuk barang dan jasa ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakatnya termasuk pariwisata bahkan investasi. Nah pemirsa, untuk membahas terkait tema kita di hari ini, kita akan bahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Aci Wilfa. Ya pemirsa, untuk membahas terkait tema kita yang luar biasa di hari ini sudah hadir bersama saya. Suatu kebanggaan, saya sudah duduk bersama orang nomor 1 di Kabupaten Jember. Bupati Jember, Gus Muhammad Fawaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, sehat Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, ini juga terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Ini lagi bunga desaku juga ya Gus ya. Saya juga terima kasih kawan-kawan sudah mau bersama saya untuk hadir di acara Bunga Desaku. Iya, luar biasa sekali Gus. Semoga sehat selalu ya Gus ya. Amin. Gus, tema yang kita bahas luar biasa hari ini soal konektivitas Jember yang semakin meningkat. Terutama dengan dibukanya kembali rute penerbangan Jember-Bali per 5 Desember nanti ya Gus ya, 2025 insya Allah. Bagaimana kesiapannya Gus? Mungkin bisa di-sharing kepada masyarakat? Ya, jadi saya ketika awal kali memimpin Kabupaten Jember, kita sadar bahwa Jember ini jumlah penduduk miskinnya terbanyak kedua secara absolut, Mbak. Betul. Bahkan angka kemiskinan ekstrim kita tertinggi se-Jawa Timur. Saya sebagai orang yang lahir di Jember, apapun akan saya pertaruhkan. Apapun ya Gus ya? Apapun saya pertaruhkan untuk bagaimana memajukan kabupaten tanah kelahiran saya. Nah, ketika kita mencoba mempromosikan Jember kepada para investor, para pengusaha, kami selalu ditanya berapa jam ke Jember itu. Dan kami selalu mentok lah bahasa saya terkait masalah waktu bagi para investor untuk datang ke Jember. Karena begini, mengelola Jember, memajukan Jember, mengentaskan masyarakat Jember dari kemiskinan tidak cukup hanya dengan APBD Jember. Bahkan tidak cukup hanya dengan APBN. Maka ada salah satu instrumen yang namanya adalah investasi. Dan investasi itu perlu ketersambungan antara Jember dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang namanya adalah Jakarta. Maka waktu itu dengan segala upaya, dengan segala daya, dengan segala apa yang kita punya, kita berusaha untuk bagaimana menyambungkan Jember dengan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu adalah Jakarta. Dan pada waktu itu pilihannya dua, Cengkareng atau Halim. Nah, pada waktu itu Halim ini susah sekali. Orang mau masuk ke Halim, pesawat mau masuk ke Halim tuh berat sekali dan susah sekali karena di Halim itu kan tengah kota. Nah, dia primadona lah. Kemudian jumlah penerbangan ke Halim itu juga tidak sebanyak di Cengkareng karena dibatasi betul, apalagi Halim sedang rehab hampir 50%. Tapi berkat lobby-lobby yang dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Jember, saya terima kasih kepada Presiden Prabowo, anggota DPR RI, Mas Bambang Harada dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa nembus Bandara Halim. Artinya tantangan saat itu sangat besar ya Gus? Besar sekali. Besar sekali. Apalagi kalau pandangan orang sebelah mata kan, ini mau bertahan berapa lama, ini bagaimana. Tapi sekali lagi, apapun saya pertaruhkan untuk tanah kelahiran saya. Nah akhirnya kita tersambung dengan Halim dan hari ini dari Jember ke Halim, Halim Jember hanya kurang lebih 2 jam sekian menit, kita sudah bisa nyampe ke pusat pertumbuhan ekonomi yaitu adalah Jakarta. Penerbangan ini bukan keinginan, tapi penerbangan ini adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk siapa? Kebutuhan untuk Jember. Mungkin hari ini belum terasa, tapi dalam jangka menengah dan panjang, ketika ketersambungan Jember dengan pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta ini bisa terus kita jaga,
maka saya yakin para investor akan banyak yang datang ke Jember. Dan ketika investor itu masuk ke Jember, maka lapangan pekerjaan akan terbuka, pengangguran akan berkurang, ujung-ujungnya adalah pendapatan naik, kemiskinan akan turun. Pertumbuhan Begitu, ekonomi Pak. juga semakin Pertumbuhan ekonomi meningkat pasti akan begitu ya Gus. meningkat. Kemudian ke depan Bali, kenapa Bali Gus yang dipilih? Jadi sebetulnya saya terima kasih ya kepada seluruh pihak, kawan-kawan di Pemkab dan anggota DPR RI, pimpinan-pimpinan kami di Jakarta. Ada dua bandara yang paling sulit dimasuki, Pak. Satu Halim, dua adalah Ngurah Rai. Itu padat sekali dan susah sekali. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa mencetak sejarah. Kabupaten Jember bisa menembus Halim, bandara yang sulit, dan juga Ngurah Rai, Bali, yang itu juga sulit karena memang padatnya sekali. Nah, kenapa kita hari ini menyambungkan Jember dengan Ngurah Rai? Jadi, kalau investasi kita memang lebih menyambungkan kepada DKI Jakarta atau Jakarta karena pusat pertumbuhan ekonomi. Betul. Nah, untuk pariwisata gimana? Nah, kita harus nyambung dengan salah satu tempat atau daerah yang menjadi ikon pariwisata di Indonesia yang diketahui oleh dunia, yaitu adalah Bali. Maka kita kemarin berupaya bekerja sama dengan Lion Group, dengan terima kasih kepada ownernya Lion Group dan semua pihak yang membantu kami, termasuk anggota DPR RI dari fraksi PKB Gus Rifki dan kawan-kawan, itu yang telah mendorong bagaimana Jember bisa terhubung dengan Bali. Harapan kami dengan hari ini kita tersambung dengan Jakarta dan Bali, investasi bisa meningkat, pariwisata bisa meningkat, dan Jember kembali on the track, bahwa Jember sekali lagi 15 tahun yang lalu kita tujuan investasi, kita tujuan wisata, hari ini harus kita kembalikan lagi kejayaan Kabupaten Jember. Dikembalikan lagi kejayaan Jember, dan ini penuh tantangan, begitu ya. Apapun dikorbankan dan diupayakan untuk tanah kelahiran Gus Bupati sendiri, untuk Jember begitu ya Gus ya. Untuk Jember, karena kalau kita bicara posisi, Mbak, saya sebelum nyalon bupati saya sudah anggota DPR. Saya lepaskan begitu saja karena bagian keterpanggilan kami untuk memajukan kabupaten atau tanah kelahiran, yaitu Kabupaten Jember. Kemudian Gus, kita tahu bahwasanya ramai sekali di media sosial kita ya Gus ya, banyak sekali mungkin dari masyarakat yang masih meremehkan artinya, padahal ini sangat luar biasa upaya yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Bagaimana tanggapan dari Gus Bupati sendiri? Ya, bagi saya sebetulnya masyarakat Jember ini sebetulnya sangat baik semua kok. Baik urusan, semua ya? Ya, urusan di media sosial mungkin ada yang mensupport, mungkin ada yang mengkritik, bahkan mencibir. Saya pikir kritikan, cibiran, bahkan hinaan itu adalah ungkapan cinta dalam bentuk yang lain saja. Jadi saya pikir semuanya masyarakat, bagi saya masyarakat Jember yang tercinta masih sangat mendukung kami, mensupport kami minimal dengan doa. Contoh, ketika ada orang bertanya, ini mau sampai kapan penerbangan di Jember ini? Mau setahun, 2 tahun, atau jangan-jangan seumur jagung? Kami kembalikan lagi kepada seluruh masyarakat. Bagi saya, tugas saya adalah bagaimana kita menyambungkan bandara. Kita membuat bagaimana investor gampang datang ke Jember, masyarakat yang mau bepergian ke ibu kota maupun ke tempat wisata seperti Bali juga bisa gampang. Syukur-syukur kita bisa narik wisata ke Jember juga bisa. Saya pikir semuanya saya kembalikan kepada masyarakat. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa selama-lamanya. Tergantung dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, kemudian Gus, ini kita tahu bahwasanya yang sudah ada ini kan Jember Jakarta. Kemarin ini kan sempat terhenti, kemudian beroperasi kembali, tapi tiketnya naik. Nah, ini alasannya kenapa sih Gus? Tapi jangan dijawab dulu Gus. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami.